محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Masyarakat muslimin Jamaah Masjid Al-Fatah Rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Ta'ala kita dikumpulkan kembali di dalam rumah Allah yang mulia ini. Dan insyaAllah senantiasa Allah memberikan kita selalu kekuatan, keselamatan, kesehatan, kesabaran, dan diberikan kepada kita semua istiqomah di dalam menuntut ilmu. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada hari ini pembelajaran kita di dalam kitab Belajar Mudah Al-Quran dengan metode Umi, yang sebelumnya kita libur beberapa saat ya. Kita sampai halaman di bangku berapa itu di kitab? Latihan. Sudah latihan di rumah ya? Insyaallah ya. Baik. Jadi secara keseluruhan kita sudah menyelesaikan dari mulai huruf alif ya yang berharokat fathah sampai dengan huruf yang berharokat fathah pada huruf ya. Ya, jadi ada 29 huruf hijaiyah. Jadi kita sudah melafadzkan dengan seksama dan kita memperhatikan makhrajnya. Untuk pelajaran sifat, insyaallah nanti khususnya pelajaran sifatul huruf, karena berkaitan dengan kesempurnaan di dalam melafadzkan setiap huruf. Kalau makhraj itu berhubungan dengan asal keluarnya huruf. Jadi makhraj itu tidak ada hubungan dengan bagusnya suara atau mungkin aliran suaranya bagus, suara yang dialirkan bagus. Itu bukan hubungannya dengan makhraj, tapi hubungannya dengan sifat huruf. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada seorang imam, ada seorang qari yang lagi membaca Al-Qur'an dan suaranya enak didengar, suaranya bagus, itu bukan suaranya atau bukan kita katakan wah, Masya Allah, makhrajnya ya, bukan. Sana yang sana, yang bawah. Jadi iki jero, iki mati. Oh, mati berarti di atas. Oh. Rasa. Nih, yang ini anak nulisnya gini ya. Agak mundur aja, agak mundur. Ya. Nah, sekali khairan. Jadi seperti itu. Kalau seseorang lagi membaca Al-Quranul Karim dan suaranya enak untuk didengar, enak untuk dinikmati, bisa untuk dinikmati, bahwasannya bacaan tersebut bacaan yang berhubungan dengan sifat huruf. Berarti seseorang lagi sempurna dalam mengucapkan sifat-sifat masing-masing huruf-huruf hijaiyah. Seperti itu ya. Kalau makhraj atau makhrijul huruf itu hanya berhubungan dengan asal keluarnya setiap huruf-huruf hijaiyah. Dari mana ia keluar? Ya. Kadang hurufnya dikatakan benar. Misalnya huruf da. Da, orang mendengar bahwasannya huruf dal. Tapi dia mengeluarkannya tidak dari asalnya, dan ini lahan. Nah, ini kesalahan di dalam membaca. Berarti dia tidak mengeluarkan dari tempatnya. Karena diperintahkan kita ikhraju kulli harfin
keluarkan huruf-huruf, setiap huruf-huruf itu ya, haqqahu wa mustahaqqahu. Haknya yakni makhrajnya harus tepat, harus sempurna, wa mustahaq. Kemudian sifat-sifatnya ya, sifat-sifat yang 'aridah maupun sifat-sifat yang lazimah. Kalau sifat-sifat yang lazimah, memang sifat-sifat tersebut senantiasa sudah melekat pada huruf-huruf hijaiyah. Dia tidak akan bisa berubah. Ya. Ibarat seseorang mempunyai watak, maka watak tersebut tidak bisa berubah. Ya, senantiasa melekat pada dirinya. Sifat seseorang. Demikian juga dengan huruf. Beda nanti dengan sifat-sifat yang dikatakan sifat-sifat 'aridah atau sifat-sifat yang senantiasa berubah sesuai dengan hukum atau sesuai dengan pertemuan dua huruf, antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Misalnya ketika nun sukun bertemu dengan huruf hamzah ya, maka ia diucapkan jelas, nunnya diucapkan jelas. Misalnya man amana. Tapi beda lagi ketika nun sukun bertemu dengan huruf fa. Maka dia tidak dikatakan min fadlik, tapi min fadlik. Nah, itu namanya sifat 'aridah. Jadi disesuaikan dengan kondisinya, dia bertemu dengan huruf apa. Ya. Itu sifat-sifat huruf yang senantiasa berubah-ubah. Ya, beda dengan yang lazimah. Kalau lazimah senantiasa dia tetap ya. Seperti misalnya ketika kita melafadzkan huruf yang memiliki sifat yang saling berlawanan, atau pada huruf sin ketika kita melafadzkan bis, maka itu sifat lazimah dan dia tidak boleh tidak keluar sifat tersebut, harus ya, dia harus ada aliran udara yang keluar, dia harus ada aliran suara yang mengalir seperti itu ya. Tidak boleh bismillah, bis, tapi bis ya. Jadi kadar suara yang mengalir itu adalah sebesar satu harokat huruf ya. Tidak, misalnya melafadzkan huruf lam, maka dia sedang saja, tidak sampai kadar satu harokat. Ibarat kalau saya contohkan ini kayak buku ya, bedanya huruf yang yang rokhwah, yang mengalir suaranya, dengan huruf yang yang aliran suaranya mengalir sedang. Misalnya pada huruf mim. Huruf mim itu kan termasuk dalam huruf yang memiliki sifat tawassut bainiyah, mengalirnya sedang, tidak panjang. Tapi kalau huruf sin dia mengalir. Ya, huruf sin. Huruf sin itu punya sifat rokhwah. Rokhwah ini lawannya syiddah. Jadi seperti ini. Jadi ada syiddah. Tengah-tengah ini tawassut ya. Nah, ini ada rokhwah. Kalau huruf-huruf rokhwah ini mengalir sepanjang satu harokat saja. Jadi ketika kita melafazkan bismi, ya. Beda dengan huruf lam. Lamnya punya sifat tawassut. Ada 6 huruf ya kalau tidak salah ya. 6, ada 5 huruf ya. Huruf lam, nun, ada huruf ain, ada huruf mim, dan ada huruf ra. Ya. Ini yang mengalir sedang. Jadi ketika kita melafadzkan huruf lam tidak alham, tapi alham. Dia sampai di tengah saja. Alham. Ya, tidak alham. Jadi tidak boleh panjang. Kecuali pada huruf-huruf rokhwah saja. Ya, misalnya huruf ha. Ya. Misalnya huruf huruf ha.
di, di. Apalagi hurufnya? Panjang. Kalau huruf mim juga sama, huruf mim misalnya tidak boleh misalnya huruf nun. An'am. Tidak boleh terlalu panjang, tapi an'am. Nah, itu analognya ya. Jadi tidak boleh sepenuh ini. Jadi ibarat kalau panjang ini adalah huruf yang rokhwah. Misalnya hurufnya sukun ya. Sabbihis ma rabbikal a'la. A'la tidak sampai penuh. A'la tapi a'la ya. An'amta tidak boleh an'amta tidak boleh panjang. Tapi kalau huruf-huruf rokhwa ya, kalau huruf-huruf rokhwa ini dia sepanjang satu harokat. Ketika kita melafalkan misalnya seperti panjangnya. Apalagi sin, sa ya, as panjangnya segitu ya, as seperti itu ya. Dan itu tidak boleh hilang, misalnya kita baca cepat alhamdulillah itu juga tidak boleh, berarti tawasudnya hilang, sifat lazimanya hilang ya, berarti kita tidak memenuhi sifat-sifat huruf tersebut, padahal kita diperintahkan untuk menyempurnakan setiap huruf-huruf tersebut, yakni makhraj dan sifat-sifatnya. Baik sifat lazimah ya, sifat lazimah itu sifat yang senantiasa melekat ya. Sifat lazimah kemudian sifat aridah. Atau kalau dalam kita tajwid disebut aradhiyah. Ya, sifat lazimah senantiasa melekat. Nanti sifat lazimah ini ada pembagian lagi ya. Yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan itulah nanti yang kita nanti akan pelajari di materi berikutnya, yaitu sifat jahar lawan hamas, ya, syiddah lawan khawa, isti'ala lawan istifal, idbaq lawan infitah, dan seterusnya. Ya. Baik. Kita lanjut di halaman 18. Kita latihan ya. Ini sebenarnya latihan di halaman 18-19 itu adalah perwujudan dari materi-materi kita sebelumnya. Diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amana, bara'a, ra. Nah, ra, perhatikan kalau ra fathah itu harus tebal ya. Ra, terangkat pangkalnya. Pangkal harus nangkat. Jadi jangan ra, bara'a, ra, tapi ra. Coba ra. Bara'a, taraka, ra. Ka harus tipis. Taraka, sabata, sa. Ya. Jadi huruf sa ini jangan kayak huruf sin, jangan sa, tapi sa. Tidak boleh ada desisan ya. Jangan ada desisan seperti kayak huruf sin. Karena huruf sa itu tidak memiliki desisan seperti halnya huruf sin. Huruf shad ya. Huruf sin, shad, dan huruf zai. 3 huruf itu saja yang punya desisan khusus. Yang lainnya tidak. Jangan. Jadi nanti ditarik sa, jangan, tapi sa.
pada saat melafadzkan itu ujung lidah itu bertemu dengan bagian ujung gigi seri atas. Begitu kita melafadzkan, seiring itu dilepas, menjauh dari makhraj. Sa, coba sa. Tempel dulu. Sa. Ya, seperti itu. Ya. Sabata. Sabata. Ja'ala. Ja'ala. La. Ja'ala. Hasara. Ha. Ya, jadi huruf ha ini cukup di tengah tenggorokan ya. Jadi dia tidak boleh ditekan dari dada. Ha, tapi cukup di sini ya. Ha. Ha. Seperti halnya kalau kita minum kopi ya. Seruput kopi kemudian nah itu. Huruf ha itu dari situ asalnya. Haso, coba so. Ya, huruf lisan yang lidahnya turun ke bawah itu ada 3 huruf. Ya. Jadi huruf lidah kan huruf shad itu huruf lisan ya. Nah, huruf ujung lidah ini turun ke bawah. Ya. Ujung lidah turun ke bawah. Huruf apa saja yang turun ke bawah ujung lidahnya? Huruf shad. Huruf apa lagi? Huruf zai dan huruf apa satu lagi? Sin. Ya, shad, zai dan sin. Nah, perhatikan itu ya. Azza, aso, assa. Sa, za, so. Jadi shad itu huruf shad itu harus apa? Harus terangkat pangkal. Kayak huruf sin tapi dia pangkal naik. Bedanya itu. Hasara, khabara, dakhala, da. Nah, dari mana tuh huruf dal itu makhrajnya? Dari mana? Baik. Sahih. Ujung lidah temu pangkal gigi seri atas. Itu yang penting ya. Yang penting ketika kita melafadzkan itu nyambung. Jangan da, tapi ujungnya kita mainkan. Taruh di pangkal gigi seri. Da. Akan beda suaranya, ya. Dakhala, dzakara. Huruf dzal sama kayak huruf tha tadi, ya. Dzal kayak huruf tha sama. Dzal, tha, dza sama. Tha, dza. Seperti itu. Tha, dza. Ya. Dzakara. Ya, baik. Raja'a. Za'ama. Ma. Za'ama. Sajada. Syahada. Da. Jangan ditarik ya. Ya. Ya saja. Di sini. Jangan Jangan dari sini ya keluarkannya ya. Ya, di sini saja. Jangan itu terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan. Jadi jangan berlebihan dalam mengucapkan huruf ha. Jangan ihdinas siratal ya. Ya, tapi di sini saja ihdi ya. Ihdinas siratal seperti itu. Baik. Jadi syahada, sabara, daraba, ya daraba, tabaqa, tabaqa, dhahara, hati-hati ya, huruf dha itu jangan sampai kayak huruf dhad. Sampai-sampai di dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah itu dibahas ya. Huruf dha dan huruf dhad. Dha dan dha. Nah, itu beda. Tapi kadang-kadang sama ketika kita melafadzkan huruf-huruf tersebut di dalam rangkaian
rangkaian kalimat, rangkaian kata. Ya, hati-hati ya. Kalau huruf dha persis kayak huruf dzal dan huruf tha, bedanya pangkal naik itu saja. Tapi kalau huruf dhad maka tepi lisan kita ini yang main sampai dengan ujung. Ya. Jadi tepinya naik ke gigi geraham, ke geraham atas ya, sampai dengan tepi ujung. Terserah mau kiri atau kanan. Nah, nanti ujungnya ini nempel di makhrajnya lam sebagai tumpuan. Al-bo. Ya, al-bo. Nah, beda huruf dha, al-dha. Makanya di dalam surah Al-Insyirah anqadha dha, anqadha dhahrak, dhahrak. Coba anqadha dhahrak. Coba. Nah, seperti itu. Huruf dha-nya berbeda dengan huruf dha. Anqadha dhahrak. Itu ya. Jangan sama. Anqadha dhahrak sama aja ya. Dha ya jadi dha juga di dhahrak. Anqadha huruf dhad. Anqadha dha. Makanya harus tepat makhrajnya. Anqadha dhahrak. Dhahrak. Ya, jangan sama. Ini seringnya. Jadi jangan anggap remeh. Surat-surat pendek itu sebenarnya kadang-kadang kalau yang nggak belajar makhraj dan sifat huruf itu susah. Kalau kita yang sudah belajar gini, dengar imam seperti itu pasti risih dengarnya. Oh ini imam kok kayak gimana sih bacanya kayak gini? Sama saja ya, seperti itu. Baik, lanjut. Arafa, 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 fa. Ya, ta'affuf pada huruf fa jangan sampai hilang. Ya. Sampai-sampai para ulama tajwid yang mengatakan huruf fa ini huruf yang memiliki sifat tafashi. Tafashi huruf fa namanya. Tapi disebut dengan ta'affuf. Ta'affuf, bukan tafashi. Kalau tafashi itu kan pada huruf shin. Tapi pada huruf fa tafashinya yakni ta'affuf. Af, coba af. Ya, cukup menghadap ke sini, jangan ke samping karena takut muncrat. Ya, seperti ya. Muncrat repot. Ya, coba arafa. Nah, sifat ta'affuf itu harus keluar. Arafa, affa. Maka taruh di perut, ya, perut bagian dalam dari bibir bawah. Af, coba af. Ya. Terutama di dalam surah At-Tin nanti ya. Banyak sekali yang mengabaikan sifat ta'affuf pada huruf fa. Misalnya seperti ini yang salah. Asfala safilin. Nah, hilang ta'affufnya. Asfala safilin. Asfala safilin. Tapi asfala safilin. Coba. Masih belum kedengaran ya. Coba diulang lagi 1, 2, 3. Nah, sahih. Seperti itu ya. Anda tidak tahu yang mana yang benar tadi ya. Yang salah yang mana itu ya. Harus tes satu-satu baru tahu yang salah mana yang benar ya. Biasanya yang salah ditutupi dengan yang benar ya. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut. Ghafara. Coba au. Ghafara. Ya, jadi jangan keluar kayak ngorok-ngorok au. Jadi itu aliran pada huruf ghain. Ya, jadi huruf itu bar au, tapi Allah. Ghafara. Fataha. Ya, ta tipis, ha tipis, fa tipis. Fataha. Baik. Qara'a. Qara'a. Ya, huruf hamzah harus jelas ya.
Nah, seperti itu. Jangan qara'a. Hati-hati ya. Jangan sampai dia jadi apa? Jadi ringan. Jadi tashil. Ya, jangan tashil. Kalau tashil itu nanti ada ya. Ketika kita kapan membaca tashil ya pada huruf hamzah. Jadi huruf hamzah ini ada kalanya nanti dia jadi tashil. Pada lafaz misalnya tulisan a'jamiyun. A'jamiyun. Jadi a'jami nah itu tashil namanya ya. Itu tashil. Jadi jangan kita baca misalnya kecuali kalau beda riwayat ya. Kalau beda riwayat lain lagi. Misalnya pada lafaz anzartahum, tapi itu beda riwayat, bukan riwayat Imam Hafs ya. Kalau kita baca dalam riwayat misalnya qalun itu lain lagi ya, jadi idkhal namanya. Jadi kita baca anzartahum innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, itu cara baca Imam Qalun. Ya, kalau Imam Hafs anzartahum. Anzartahum itu tidak boleh ya ditasilkan. Tasil dalam Imam Hafs itu hanya berlaku pada lafaz a'jamiyun. Tidak boleh anzartahum, tidak boleh ya, tapi anzartahum. Kalau lain riwayat Imam Qalun boleh membaca anzartahum. Ya, seperti itu ya. Baik. Kita lanjut. Kataba laghata la gha ta laghata mana'a. Baik. Ya, sahih ya, Masya Allah ya, barakallahu fiik ya. Nah, lanjut sebelahnya. Nasara nasara wajada wa. Perhatikan huruf waw ini ya, huruf asy-syafatan, tapi dia harus punya ancang-ancang. Beda dengan huruf tiganya, teman-temannya ya. Huruf ba langsung ba ya. Huruf mim ma ya. Tapi kalau huruf tadi? Huruf waw itu harus ada ancang-ancang. Ancang-ancang monyong dulu. Wajada. Nah, terutama pada lafaz sofwan, hati-hati ya. Di situ banyak sekali hendak menyempurnakan waw. Jadi lafazkan sofwan. Iya, jangan sofwan. Seringnya seperti itu. Sofwan, seperti itu. Iya tidak ya? Iya. Nah, ini keliru ya. Harus sempurnakan. Sofwan. Coba. Sofwan. Jangan sofwan. Nah, seringnya seperti itu. Sofwan. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Hati-hati. Lahan ya. Jadi benarnya sofwan. Coba. Nah, sahih. Seperti itu ya. Baik. Ulang lagi. Wajada. Hamana. Akhadha. Yasara. Yasara. Karama. Mala'a. Jalasa. Khataba. Arafa. Fa. Ingat ya, ta'affuf, ra tebal ya. Huruf ain di sini, tengah tenggorokan. Arafa. Salama. Syaraba. Syaraba.
fa'ala, hadatha, ha, da, sa. Nah, mulai dari tengah, kemudian lidah naik ke atas, lidah turun ke bawah, main semua tuh ya makhrajnya. Hadatha, jangan sama semua ya. Ya, hadatha, mainkan makhrajnya, ya biar sempurna. Dhahara, dha, dhahara, qamara, qamar. Nah, ro-nya kan ro tebal, qamara. Begitu ro-nya disukunkan, ro tebal. Karena sebelumnya juga ada huruf apa? Mim yang harokatnya fathah, maka ro tebal. Qamar, qamar. Jangan qamar, tapi qamar. Ro-nya tebal, qamar. Saqar. Enggak ada di situ ya. Abtar. Iya coba abtar. Ta. Jangan tak itu tebal, jangan abtar. To. Tapi ta, tipis ta. Coba abtar. Yang tebal tuh ro-nya saja. Ya. Huwal abtar. Taur. Ta-nya tebal juga ya, hati-hati. Itu sering terjadi. Ya, baik. Sampai mana tadi? Qamar ya. Wa'ada. Coba. Wa. Ya, coba monyong dulu, jangan wa, tapi jangan wa, tapi wa. Mulai dilatih ya. Wa. Coba wa. Nah, seperti ya. Baik. Wa'ada. Nazala. Tipis semua itu. Nadhara. Dhahaba. Dha. Ha. Ba. Dhahaba. Dzakara. Zalama. Dha kayak huruf zal. Dha ya dha. Coba dha. Dha. Nah, tinggal dinaikkan pangkal ya. Zalama. Jama'a. Thalatha. Jangan salasa ya. Tha kayak tha. Thalatha. Desisannya tidak jelas ya. Desisan tidak kayak huruf sin. Sa. Ya, thalatha. As. Kalau huruf sin kan lepas ya. As. Karena di bawah lidah kita. As. Keluar desisannya. Tapi huruf sa ini ketahan lidah ujungnya. As. Coba, as. Lidah sudah naik, tidak di bawah. As. Nah, begitu dia berharokat ya, sa, maka dia menjauh dari makhraj. Sa. Ya. Maka ada tambahan. Jadi sebenarnya al-jauf kalau di dalam kitab-kitab tajwid itu kan disebutkan al-jauf itu adalah alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Ini kurang tepat ya, kurang lengkap. Karena ini biasanya pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru TPQ, kelasnya guru TPQ kayak gini. Tapi kalau kita sudah belajar tajwid lanjutan, kita harus jelaskan yang namanya al-jauf adalah huruf alif sebelumnya fathah, baik dalam keadaan dia tertulis di dalam rosem ataupun tidak tertulis di dalam rosem. Ya. Gitu juga dengan ya sukun sebelumnya kasroh, baik ya tertulis dalam rosem maupun tidak tertulis dalam rosem. Kemudian waw sukun sebelumnya dhammah, baik ya tertulis dalam rosem maupun tidak tertulis dalam rosem. Kemudian yang keempat adalah semua huruf hijaiyah yang dalam keadaan berharokat. Nah itu al-jauf.
Ya. Ini sudah tingkat lanjutan. Kalau yang al-jauf itu anak-anak ya, alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah. Terus anak-anak? Waw sukun sebelumnya dhamma. Alhamdulillah. Nah, itu guru TPQ. Ya, tapi kalau kita yang belajar tajwid lanjutan, maka harus kita ketahui seluruh huruf hijaiyah yang berharokat itu al-jauf semua. Ya. Coba ba, hatta huruf mim sekalipun, mi, mu, nah, itu al-jauf semua, mi, mu, al-jauf. Coba misalnya huruf ba, la, jangan menyimpang. Kalau menyimpang nanti keluar ke hidung, misalnya la, tapi la, bukan la masuk ke hidung. Ya. Jadi huruf yang berharokat itu keluar dari al-jauf. Dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Itu al-jauf. Tidak boleh melenceng. Ya, tidak boleh melenceng. Misalnya huruf ba. Huruf ba bisa keluar dari hidung, bisa saja. Ketika kita melenceng, coba ba ya. Tapi bi, makanya ketika melafadzkan hukum arid ya dalam pembahasan mat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, jangan tapi him, nirrahim, seperti itu. Tadi boleh nirrahim, him, atau misalnya alladzi, ya, misalnya yang seperti ini. Ini hati-hati ya, jangan sampai keluar dari hidung. Misalnya siratal ladzi, tapi siratal ladzi, bukan siratal ladzi. Nah, keluar dari hidung. Nggak boleh keluar dari hidung. Karena ini al-jauf. Kenapa al-jauf? Karena ya sukun bertemu sebelumnya kasroh. Ini mat ya, tobi. Mat tobi itu dari al-jauf. Siratal ladzi, coba siratal ladzi, coba. Siratal ladzi. Nah, coba alladzi, coba tutup hidung. Nah, sekarang saya tes satu-satu. Coba dari Pak Imam. Alladzi. Keluar dari hidung atau tidak? Tidak. Coba. Alladzi. Ya, alladzi. Nah, dari ini ya. Coba Pak Aris. Alladzi. Jangan laji ya. Alladzi. Ya, keluar dari rongga ini. Coba saya dengan Bapak. Alladzi. Ya, alladzi. Ya sudah, sahih. Alladzi. Ah, sahih ya. Silakan Pak Dik. Alladzi. Ya, tapi hidungnya jangan digini-ginikan aja. Mengelabui saya ya. Tapi dipencet. Jangan mengelabui. Sudah Ustaz. Alladzi. Tapi cuma nempel aja gitu ya. Jangan nempel aja. Tekan ininya, tekan ini. Alladzi. Ya, saya tempel ya. Alladzi. Nah, seperti itu. Sahih. Silakan Pak Adi, lagi. Alladzi. Nah, sahih. Silakan Pak Devi. Abah sudah. Alladzi. Nah, seperti itu ya. Tapi hati-hati kalau sudah di dalam rangkaian kata kalimat biasanya meleset ya, hati-hati. Benar-benar konsen. Makanya baca Al-Qur'an itu khusyuk itu cukup belajar ini saja. Makhraj sifat huruf khusyuk nanti dia baca. Pasti khusyuk. Pasti khidmat. Nah itu ya. Itu hikmahnya salah satunya belajar makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya. Kalau kita tidak belajar makhraj dan sifat, asal-asalnya bacanya. Ya enggak khusyuk dia. Tapi kalau yang belajar makhraj sifat dia jaga benar bacaannya ya. Harus tebal, harus tipis ya. Nanti seperti ini, ada hukum ini, seperti itu. Dia khusyuk bacanya seperti itu.
Sampai nanti dia lupa rakaat keberapa itu ya. Gitu ya. Nanti diatur itu, semuanya diatur ya. Itu untuk melatih. Ya. Jadi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, atau di depan Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak boleh alamin, min. Coba al-alamin. Coba al-alamin. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh keluar di rongga hidung. Ya, arid lisukun. Ya. Itu harus keluar dari al-jauf. Sana lafaz apa? Al-alamina. Nah, perhatikan di sini. Ini kan nunnya ketika kita waqaf, maka nun dilafadzkan sukun. Ya. Ini aslinya apa? Berharokat. Tapi kita sukunkan, palsu, namanya arid namanya. Arid itu palsu. Ya. Namanya arid. Ya. Ya, maka dikatakan arid lis sukun. Katakan arid lis sukun. Ini. Nah, sebelumnya ada apa? Sebelumnya kan ada pertemuan ya sukun dengan kasroh. Nah, ini namanya mad tabi'i ya. Ini tidak boleh dibaca berdengung masuk ke hidung. Ya. Ya, al-alami. Ya, al-alami. Aslinya al-alami. Cuman karena dia sudah bertemu ya pertemuan ya sukun sebelumnya kasroh bertemu dengan sukun arid, maka dihukumi arid lis sukun. Arid lis sukun. Maka arid lis sukun. Apa saja ya? Mujrimun. Kan ada waw, ya waw sukun bertemu sebelumnya dhammah dan diakhiri dengan nun. Ya. Tapi mujrimuna kan aslinya kan berharokat, tapi karena kita waqaf maka nunnya kita sukunkan. Maka sukunnya tidak asli. Sukun tidak asli itu namanya arid. Sukun tidak asli itu namanya arid. Maka dihukumi arid lis sukun. Seperti itu ya. Jadi al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, ya, Ar-Rahimi. Maka mimnya aslinya kan berharokat, tapi karena diwakafkan jadi sukun, arid li sukun. Maka arid li sukun itu tidak boleh dibaca berdengung. Bisa dipahami? Ya, semua ya. Tidak boleh. Jadi kalau bertemu ya sukun, ya, sebelumnya kasroh atau waw sukun sebelumnya dia dhammah, diakhiri dengan huruf yang berharokat dibaca waqaf, maka dia dihukumi arid li sukun. Arid li sukun tidak boleh dibaca berdengung. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berdengung nggak boleh. Ya, berarti itu lahan. Misalnya yang pertama dibaca naik, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua dibaca datar. Ar-Rahmanir Rahim. Masuk hidung. Tapi Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita mau kasih nada seperti itu silakan, tapi jangan merubah sifatnya. Ya, jangan melenceng sifatnya. Harus sempurna. Kalau kata ulama, ya, kebanyakan ulama Mesir mengatakan bahwasannya melanggamkan bacaan Al-Quran itu hukumnya mustahab saja, tidak sampai ke sunnah. Harus dipahami ya. Jadi hukum melanggamkan bacaan Al-Quran itu hanya sebatas mustahab, disukai dengan catatan niat mentadaburinya. Berat
Ya, niat mentadaburi. Tapi sekedar lagu-lagu saja, udahlah tidak mentadaburi, sudahlah tidak paham ilmu tajwid, sudahlah tidak tahu artinya, dilagu-lagukan. Maka ini tercela. Bahkan kalau menurut Syekh Aiman Suwaid, ini haram hukumnya. Ya, ini yang harus dipahami. Alasannya, bacalah Al-Quran itu sesuai dengan makhraj dan sifatnya, serta hukum-hukum bacaan Al-Qurannya, maka bacaan kita tuh insya Allah pasti akan enak didengar. Walaupun tidak banyak cengkok-cengkoknya ya. Seperti halnya banyak kita lihat di YouTube. Di YouTube itu bukan sebagai acuan kita untuk belajar. Ya, kalau kita lihat, tapi ini syekh. Kita tidak belajar dengan acuannya seorang syekh. Tapi kita belajar acuannya adalah seorang guru yang punya riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena syekh itu dari Mesir dengan dari ulama dari Syam itu beda pendapat. Udah beda. Kalau ulama dari Syam mereka tidak banyak lagu. Kayak seperti anak pernah ikut daurah Syekh Mahir Al-Munajjid, bacanya biasa saja ya. Bahkan kok bacanya kayak tidak enak seperti itu. Kalau untuk orang awam. Tapi kalau bagi orang-orang penuntut ilmu tajwid, ya maka mereka akan tahu ini bacanya enak sekali syekh ini. Ya, tapi kalau orang yang sudah sering dengar murotal Syekh Misyari, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, kemudian Syekh siapa yang namanya tuh yang cengkok-cengkoknya banyak, Syekh Muhammad Al-Qurdi. Perhatikan terakhir ini di berita di YouTube ada ya, Syekh Muhammad Al-Qurdi, Ra'ad Al-Qurdi itu barusan mendapatkan sanad riwayat Imam Hafs an Asim ya, Thariq Syatibiyah. Perhatikan ketika beliau menyetorkan bacaan ke gurunya, ada tuh di YouTube, silakan. Bacaan Al-Fatihahnya biasa saja. Ada yang komentar, yang kirim komentar ke saya, ya, Ustaz, ternyata bacaannya Syekh Muhammad Al-Qurdi tidak sama kayak di YouTube ketika beliau mengimam. Ya benar, karena lagi talaki. Kalau sudah talaki itu, ya memang seperti itu bacaan. Datar bacaannya. Loh kok ini bacaan bukan bacaan beliau seperti biasanya. Ya, semoga aja bacaan beliau itu bisa dipertahankan ketika mengimami sholat berjamaah berikutnya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, terlalu banyak cengkok yang menyebabkan ya melencengnya sifat, ya tidak sempurna sifat yang keluar. Ya. Misalnya membaca dengan ada tap-tapnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang dengan seperti itu tidak diperkenankan ya. Itu juga tidak diperkenankan ya. Waladdallin seperti itu. Waladdallin